Shalom, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat datang di ibadah JKI Host pada siang hari ini. Kepada juga teman-teman yang ada di online streaming. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa news yang akan saya sampaikan. Khususnya seperti biasa, komsel mingguan kita, komsel hari Rabu ada di Maskot ya, dengan Pastor Donitan. Dan komsel hari Kamis dengan Pastor Jeffrey. Pastor di hari Jumat ada 2 daerah, di KMC area dengan Pastor Fanny dan di Hisdale bersama Pastor Villa. Dan di hari Sabtu ada komsel youth dengan Pastor Villa. Kami menghimbau teman-teman di berbagai daerah dapat mengikuti komsel-komsel yang ada. Dan juga kita ada perkumpulan doa syafaat ya, yang terpanggil untuk mendoakan sesama kita. Mari kita berdoa bersama-sama di setiap hari Rabu 9.30 pagi. Mari bergabung secara Zoom. Hubungi kontak person dengan Pastor Nuraini setiap hari Selasa ya. Jadi Selasa 9.30 mari kita doa bersama-sama. Dan kita juga ada KKR. Saya mau umumin, kita ada KKR ibadah penyegaran rohani pada tanggal 29 Juli ini jam 6 sore. Tempatnya di sini ya. Jadi hari Sabtu jam 6 ada ibadah KKR bersama Pastor Victor. Dan hari Minggu tidak ada ibadah di sini. Jadi hari Minggu tanggal 30 Julinya kita ada piknik day di pagi hari jam 10 pagi. Kita akan datang di sini berkumpul dan kita akan piknik di Botanical Garden Wolonggong. Jam 3 sore kita ada kebaktian bersama-sama bersama Pastor Victor dari Belanda. Dari semua jemaat dari sini kita sama-sama berangkat jam 10 dari pagi ya. Jadi nanti untuk ibadah di mana tempatnya kita akan pemberitahuan. Kita akan invite teman-teman kita untuk ikutin ibadah bersama JKI Penuai Wolonggong, JKI Jire dan JKI Host ya. Bersama-sama kita datang, kita invite jiwa-jiwa bagi Tuhan kita. Bagi teman-teman yang mau pergi tapi tidak ada transportasi, hubungi Pastor Yuki. Pastor Yuki akan merange teman-teman untuk bersama-sama transportasinya ya. Jangan kasih tahu teman saya mau pergi, nanti nggak ada kendaraannya. Kasih tahu Pastor Yuki ya. Jadi nanti di range bersama-sama, naik mobil bersama-sama teman-teman. Kita berangkat dari sini jam 10 pagi. Don't miss it ya. Jadi Sabtu 29 jam 6 sore di sini. Minggu tanggal 30 kita sama-sama jam 10 pagi berangkat dari sini. Kita ibadah jam 3 di Wolonggong. Pagi-paginya kita piknik. Kita bawa makan bersama-sama, kita enjoy sama-sama ya. Kita piknik day pada hari itu. Oke, silakan sama-sama kita berdoa. Sebelum ibadah ini kita mari sama-sama kita bersatu hati kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus yang baik, kami berucap syukur Bapak siang hari ini Bapak. Kami ada, semata kami ada Tuhan, karena anugerah yang datang pada Engkau, karena kemurahan-Mu ya Bapak, kami ada ya Bapak. Terima kasih Bapak, biar Engkau yang terus lembutkan hati kami ya Bapak, sehingga nanti apa yang kami dengar ya Bapak merupakan isi hati-Mu, merupakan kehendak-Mu ya Bapak, sehingga menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar di jam-jam ini ya Bapak, hidup pikiran kami, hati kami terfokus Bapak pada kehendak-Mu, pada hadirat-Mu yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang baik yang datang daripada Engkau Tuhan. Mari teman-teman, mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, siapkan hati kita, tubuh kita, kekuatan kita untuk memuji Tuhan, amin. Berikan tos satu dengan yang lain, katakan semangat memuji Tuhan. Semangat. Ya, hari yang terbaik untuk kita memuji-muji Tuhan kita. Terima
Tuhan, mari kita tidak akan berlelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita akan menjadi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Lagu baru. Siapa yang siap? Kita sukacita. Katakan. Oke. Kita baca lagu baru ya. Yeah.
Ibu, mari kita siapkan hati kita, biar terus mulut kita memuji, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tugas kita menyenangkan hati Tuhan, biar hidup kita terus disempurnakan. Hidup kita terus ya Bapak, biar Kau yang terus bentuk hati dan pikiran kami. Bawa lagu ini sebagai doa kami, ya Tuhan, Raja kita yang terus kami senangkan. Bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasih, kita nyanyi dengan tulus.
Tuhan, karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah di atas segala raja ya Bapa. Bapa, hari ini kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan berkenan ya Tuhan atas doa-doa kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, mungkin Engkau telah mengetahui apa yang akan kami ucapkan ya Tuhan, tapi biarlah kami sendiri ya Tuhan berbicara ya Tuhan melalui mulut kami ya Tuhan. Kami mau proklaim ya Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang melindungi kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, Tuhan Yesus memberkati gereja-gerejamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui gereja-gereja yang ada ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui gereja-gereja ini kami boleh ya Tuhan merangkul bersama-sama ya Tuhan, mendapatkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah semua gereja-gereja yang ada ya Tuhan berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Suci kuduskan ya Tuhan gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Biarlah kami semua ya Tuhan boleh ya Tuhan sama-sama ya Tuhan berkumpul di surga bersama Engkau ya Tuhan. Bapa, berdoa ya Bapa untuk pastoral-pastoral yang ada ya Tuhan, untuk pelayan-pelayanan-Mu yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati dan melindungi kami semua ya Tuhan. Mereka ya Tuhan yang punya hati yang tulus ya Tuhan, yang ingin menyenangkan-Mu ya Tuhan. Hanya itu yang mereka inginkan ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan Engkau yang telah mengasihi kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan saat ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau taat ya Tuhan, kami mau takut akan Engkau ya Tuhan. Berikan kami hati yang lembut ya Tuhan, yang mau Engkau ketuk ya Tuhan. Datang selalu ya Tuhan, selalu temani kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, juga keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang memberkati dan melindungi ya Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya, bencana apapun ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan, yang selalu menyertai kami semua ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, keluarga kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang merangkul kami ya Tuhan. Engkau yang menjaga kami ya Tuhan. Engkau mengirimkan malaikat-Mu dari surga ya Tuhan. Semua kerajaan-Mu ya Tuhan yang memagari kami ya Tuhan, dan juga keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sekarang ini mungkin lagi sakit ya Tuhan, yang lagi putus asa ya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang datang ke dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Pertemuan, perjumpaan pribadi ya Tuhan, yang mengalami Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan mereka merasakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena kami tidak mau ya Tuhan Engkau mati sia-sia ya Tuhan. Engkau mati demi menebus dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk mungkin yang teman-teman kami saat ini ya Tuhan, yatim piatu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadir ya Tuhan. Tuhan Yesus memberikan ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir ya Tuhan di atas anak-anak ini ya Tuhan. Biar mereka tidak merasa sendirian ya Tuhan. Mereka terus ya Tuhan Engkau yang jaga ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan selalu mencari Engkau ya Tuhan, karena cuma Engkau yang mereka inginkan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk semua aktivitas yang kami lakukan ya Tuhan, kegiatan gereja yang kami lakukan saat ini ya Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Satu ya Tuhan, kunci yang kami mau ya Tuhan, yaitu kami selalu mau berporos ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang berporos di dalam kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan mengikuti apa yang Kau perintahkan ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan hati yang selalu ingin berinisiatif ya Tuhan, mencari apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Berikan kami kesegaran ya Tuhan, dan berikan kami ya Tuhan semua apa yang Engkau inginkan ya Tuhan melalui Roh Kudus yang hadir ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memimpin kegiatan kami saat ini ya Tuhan, ibadah-ibadah kami ya Tuhan, komsel yang kami lakukan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berhembuslah Roh Kudus di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya dikatakan semuanya amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita sambut Pastor Doni Tan. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama Tuhan berkumpul untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Pakai setiap mulut bibir hamba untuk kebenaran firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan pada siang hari ini Tuhan, dimanapun secara online maupun secara onsite Tuhan, Kau yang memberkati setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Jangan ngantuk. Hujan ini depan nih. Oke. Saya akan membawakan tema dengan judul humility atau kerendahan hati Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani itu kerendahan hati dituliskan dengan kata prarios, yang artinya itu kelemah lembutan sebenarnya. Jadi saya membawakan tema pada siang hari ini karena di hati saya bahwa kita kan harus extra mile ya tahun ini, betul ya. Bukan hanya secara fisik jasmani, mungkin ada yang menurunkan berat badan, mungkin ada juga yang menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita mungkin dengan makanan yang banyak gula atau mengurangi banyak garam gitu ya. Tapi yang saya dapatkan pada minggu hari ini bahwa saya mengambil tema kerendahan hati itu untuk eksternal diri saya gitu. Secara apa ya? Kan ada yang jasmani, ada secara rohani gitu ya. Saya melihat bahwa dihadapkan dengan kata kerendahan hati dalam minggu ini. Banyak sekali di mana saya tuh dihadapkan dengan rasa kesal, rasa marah, bahkan rasa kurang nyaman gitu dalam hidup saya selama seminggu ini. Karena Roh Kudus mengingatkan saya, jangan seperti itu gitu. Jadi makanya untuk melewati extra mile di tahun ini banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu hadapi mungkin lain ya dari apa yang saya hadapi. Mungkin ada juga yang menghadapi masalah keuangan kah atau masalah keluarga kah saat ini. Dan saya menyadari bahwa diri saya itu belum ada kerendahan hati gitu loh. Di dalam diri saya itu belum ada kerendahan hati itu kan banyak ya. Mungkin dengan rasa kita bisa lihat dari faktor kerendahan hati sendiri itu banyak banget. Maksudnya berkaitan dengan hal itu. Mungkin masalah kesombongan kah? Mungkin masalah kelemah lembutan atau masalah kedengkian atau masalah kekesalan. Kita bisa melihat bahwa kata kerendahan hati ini, humility ini diungkapkan dengan kata dasar itu kelemah lembutan di dalam firman Tuhan. Bahwa kita mengambil contoh banyak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak kita menghadapi tokoh-tokoh Alkitab yang punya kerendahan hati ini gitu. Mungkin contohnya kita bisa lihat Daud, kita bisa lihat, kita minggu lalu tuh belajar mengenai Barnabas. Barnabas itu yang udah senior, sudah mengenal Tuhan lebih dulu, tapi dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Jadi tema pada Komsel minggu ini kita bisa belajar mengenai kerendahan hati seorang Barnabas. Dia mempunyai passion bahwa dia tidak menganggap diri dia senior loh. Dia tidak menganggap dia tuh punya lebih pengenalan akan Tuhan dibandingin Saulus sebelum berubah menjadi Paulus. Dan kita bisa melihat bahwa sikap hati dia, kerendahan hati dia yang membuat pelayanan dia semakin maju dalam Tuhan. Oke? Bahwa saya menyadari ya bahwa masih banyak kelemahan yang saya harus hadapi atau masalah yang harus hadapi tentang kerendahan hati. Sehingga mungkin saya merasa yang pertama itu saya tidak punya kerendahan di dalam diri hati saya. Gitu, makanya saya membawakan tema ini. Yang kedua tuh saya masih punya banyak kelemahan di mana di dalam hidup ini saya banyak diingetin sama istri saya juga. Jangan seperti itu gitu. Jangan seperti itu. Jadi ya mungkin dari ego saya, emosi saya, sehingga saya tidak bisa mengontrol. Saya tidak bisa melihat ada kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi saya belajar pada hari ini untuk eksternal saya untuk bisa merubah supaya saya lebih rendah hati gitu. Jadi Alkitab kerap kali menyebutkan bahwa kerendahan hati mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru
pasti kita banyak mendapati pesan-pesan Tuhan mengenai kerendahan hati ini. Ya, kenapa? Ya, contohnya ada sebuah ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu. Ada sebuah jembatan, di bawahnya itu sungai atau jurang. Kalau salah satu tidak mau mengalah, dia beradu gitu ya. Salah satu mempunyai keegoisan masing-masing, dia mempunyai emosinya masing-masing, nggak bakal bisa melewati jembatan itu, karena jalan itu hanya satu. Dan kalau tidak bisa melewati jembatan itu, apa yang terjadi? Mungkin dia bisa jatuh ke jurang ya, mungkin dia bisa terhanyut ke sungai. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau mengalah, atau kita tidak mau melihat bahwa ada kasih Tuhan di dalam hidup kita akan merasa kecewa, kita akan merasa kepahitan, kita akan merasa hidup ini ya ini gua, egoisnya gua gitu. Ya, yang kita hadapi mungkin kalau misalnya beradu gitu, satu dengan yang mungkin dua-duanya sama saling jatuh. Yang saya dapatkan dari ilustrasi ini bahwa ketika kita manusia dihadapkan dengan suatu kondisi, kita bisa lihat bahwa kita mempunyai kerendahan hati enggak? Di dalam ada tendensi yang perubahan sikap manusia itu, contohnya mungkin akan menjadi lebih sombong, ya. Ketika hidupnya akan sukses, betul apa enggak? Ketika seseorang dari awal membangun bisnisnya, dari awal gitu setia dia tekun membangun bisnisnya, kecenderungan manusia, tendensi manusia biasanya udah semakin jauh, semakin berlipat, semakin diberkati Tuhan, semakin banyak harta yang didapat, semakin uang yang dibanyak. Jadinya apa? Akan menimbulkan kesombongan. Kalau kita tidak bisa menjaga, atau kita tidak bisa dari hati kita itu melihat bahwa ada turut campur tangan Tuhan, umumnya manusia pasti akan menjadi lebih sombong. Betul ya? Jadi ada perubahan sikap yang kita alami atau yang kita lihat, bahwa kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita tidak dipimpin oleh kasih Tuhan, yang kedua itu kita mungkin akan selalu merasa benar. Mungkin pasangan suami istri gitu, kalau kita hadapin, betul kan kata gua gitu, atau betul kan kata saya. Kalau bisa kita ada perdebatan dengan suami istri, ada seringkali kata itu kan yang saya ngomongin, betul nggak itu yang saya ngomongin gitu. Kadang-kala kita sebagai manusia melihat bahwa ketika kita benar, ketika kita merasa diri kita benar, sering kita menghadapi berantem hal mulus, mungkin hal yang masalah kecil, atau masalah anak, atau masalah apapun kita hadapi dalam keluarga. Jadi salah satunya merasa paling benar. Yang ketiga itu bersikap kasar. Umumnya, contohnya mungkin suami atau istri berkata kasar, kalau merasa jawabannya benar, atau merasa tingkah lakunya benar gitu. Di ngomongin nggak mau mengalah, di ngomongin tetap egonya gitu. Jadi ada banyak hal yang lain-lain dari perubahan sikap kita ya. Dilihat bahwa kalau kita bisa berpengaruh atau berwibawa, kita bisa menampilkan diri kita lebih baik. Ada juga yang kita lakukan, tidak hanya mungkin kita dijauhi oleh orang lain, atau kita juga menghadapi dalam masalah dalam kerendahan hati. Kita belajar dari Tuhan Yesus, kita belajar dari Tuhan kita, bahwa Tuhan aja tuh rendah hati dan sikap. Kita bisa menjadi teladan itu, kita bisa mencontoh sikap yang Tuhan Yesus lakukan. Apa buktinya? Ketika Tuhan Yesus disalib, dari sikap kerendahan hatinya, dia berkorban untuk kehidupan kita, untuk menjauhkan kita dari jurang maut, kehidupan kekal yang dihadapi manusia itu. Kalau Tuhan tidak datang, Tuhan tidak merendahkan hatinya untuk menyelamatkan kehidupan kita, mungkin kita akan binasa. Kita bisa belajar bahwa apa dari kata kerendahan hati ini, kita bisa melihat bahwa seharusnya kehidupan kita tidak ada di perubahan sikap yang kita hadapi saat ini. Mungkin banyak hal, saya sebutin
cuma 3 aja perubahan sikap kita. Tapi banyak hal orang bisa melihat ketika kehidupannya menjalani kehidupannya dengan penuh gimana ya, kita bisa lihat bahwa seseorang bisa kehilangan kerendahan hati itu. Lawan kerendahan hati itu biasanya apa sih Bapak Ibu? Kesombongan. Apalagi banyak loh. Tinggi hati, boleh. Tinggi hati. Ada juga mungkin angkuh juga. Sombong sama angkuh beda tipis ya. Cuman kalau angkuh itu kita bisa melihat bahwa sikap orang itu enak banget sih dilihatnya. Ini banget sih, maksudnya orang dilihat dia sombong banget gitu. Itu sombong. Bahasa gaul itu sombong. Ya, kerendahan hati di dalam diri seseorang itu akan nampak nyata ketika mereka mengesampingkan kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu, dan menempatkan orang lain di tempat yang lebih utama. Itulah kerendahan hati. Ada juga orang yang rendah hati itu tak akan pernah berhenti mengasihi hanya karena kasihnya tak terbalas. Saya ulang ya. Orang yang rendah hati tak akan pernah berhenti mengasihi hanya karena kasihnya tak terbalas. Dia nggak akan pernah berhenti karena dia harus terus mengasihi. Orang yang rendah hati selalu menyadari kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya, selalu bergantung kepada Tuhan yang lebih untuk mengadakan kekuatan yang daripada Tuhan, datang yang daripada Tuhan. Oke, kita buka di dalam Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Di Mazmur 149 ayat 4 ini berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Keselamatan itu free ya daripada Tuhan. Keselamatan itu kita bisa lihat bahwa keselamatan yang disebutkan di dalam ayat Alkitab Mazmur 149 ayat 4 ini merupakan tuh anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saya. Ya, dan keselamatan itu apabila kita memiliki sebuah sikap hati yang rendah hati. Ya, di dalam apa sih saya membahas nih ada 4 poin penting di dalam sikap kriteria kerendahan hati. Mengapa kerendahan itu sangat penting bagi orang percaya? Yang pertama itu mau diajar dan belajar. Apa maksudnya mau diajar dan belajar? Coba kita lihat di dalam Mazmur 25 ayat 9 berkata seperti ini. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Maksudnya apa di dalam Mazmur 29 ayat 9 ini? Kalau kita melihat bahwa kerendahan hati itu sikap yang mau diajar dan untuk yang kita mengajar orang lain. Dari contoh kehidupan kita bisa melihat bahwa kerendahan hati itu bisa transfer ke orang lain. Kalau kita memiliki kerendahan hati, orang juga akan melihatnya. Oh, ini orang rendah hati ya. Ini orang bisa melihat bahwa dia tidak sombong, dia tidak angkuh, atau dia tidak menjengkelkan gitu. Bahwa ini ayat Alkitab sendiri loh, firman Tuhan yang berkata seperti ini. Bahwa di ayat ini bahwa orang-orang yang rendah hati memiliki kemauan untuk diajar dan terus belajar. Berarti selama ini hidup kita ini, selama kita hidup, kita akan terus belajar dan mengajar. Jadi tidak ada kata stop untuk kita belajar. Tidak ada kata stop untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada kata stop untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kita selama kita belajar dan mau belajar untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Karena apa? Itu kita akan dibentuk, Bapak Ibu. Tapi kadang ada orang yang egois. Banyak orang yang egois. Udah mendengar firman Tuhan, atau dia datang ke gereja buat apa sih? Ibadah online aja cukup. Banyak orang berkata seperti itu. Mungkin udah keenakan di rumah kan. Ngapain ke gereja? Dia dengar khotbah banyak kok. Bisa mendapatkan sesuatu rema yang kita dapat. Ya nggak seperti itu juga kan.
kita datang ke gereja ini, kita merasakan hadirat Tuhan, kita bisa berfellowship dengan satu dengan yang lain, dan kita bisa tahu bahwa tidak hanya dengan online kita bisa mendengar, tapi kita bisa belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kita datang ke gereja mungkin ada tujuan. Kita datang ke gereja kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita datang ke gereja kita bersama-sama bisa bertumbuh mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita semakin hari semakin kuat dan tidak binasa gitu. Ada faktor yang mungkin rupanya jauh, sangat jauh. Udah Pak, saya dengar online aja cukup kok. Dia bilang nggak cukup karena rasanya tuh beda Bapak Ibu. Kalau kita dengarkan secara online maupun onsite ya beda gitu. Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau di rumah kita bisa sambil makan, kita sambil dengar musik, mungkin sambil nyuci piring, kan nggak konsen juga. Tapi kalau kita datang ibadah bukan satu keharusan dan memang itu harus, karena kita tahu bahwa tendensi atau kehidupan kita orang umumnya maunya yang simple, mau cari yang gampang. Dan di dalam kerendahan hati ada hikmat yang Tuhan berikan. Ada hikmat yang kita dapat. Terkadang kita nggak tahu nih, kok banyak orang yang sudah kaya tapi nggak berhikmat, sudah pintar tapi nggak punya hikmat. Banyak. Tapi kalau disikap kerendahan hati, Tuhan udah pasti berikan. Kita udah diberikan kerendahan hati, Tuhan akan memberikan itu hikmat dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu dan kebenaran, maka Tuhan akan tambahkan. Itu yang janji Tuhan dalam firman Tuhan. Tuhan membimbing orang-orang yang mau mengakui kekurangannya, ya. Terus belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak mungkin mengajar orang yang merasa dirinya jauh lebih hebat atau bahkan lebih pintar dari Tuhan. Dan dia nggak akan mau mengajar orang seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, kita belajar bahwa kata kerendahan hati ini Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan pengajaran, Tuhan akan memberikan tambahan hikmat, marifat yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita untuk kita belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu. Karena tanpa hikmat yang datang daripada Tuhan itu semua sia-sia. Yang bagaimana firman Tuhan tuh bisa tertanam dan bertumbuh apabila firman itu jatuh pada berbatuan, dan firman itu nggak akan bertumbuh kan? Kan kita bisa melihat bahwa firman Tuhan yang jatuh pada kita menebangkan firman Tuhan pada batu berbatuan, pohon itu tidak akan bertumbuh. Tapi kita bisa melihat bahwa firman Tuhan bertumbuh pada tanah yang subur, di mana kita melihat bahwa kita anak-anak Tuhan harus sebagai tanah yang subur, bukan sebagai tanah yang berbatuan itu sifatnya keras dan tidak mau diajak atau tidak mau dibentuk. Percuma firman Tuhan kita dengar tiap hari dan kita dengar tiap minggu, kita bahkan mendengarkan komsel, kita datang ke komsel setiap hari, tapi kalau kita tidak bertumbuh, percuma menurut saya. Sia-sia hidup kita, sia-sia kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bertumbuh. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita meresponinya, kita melihat, kita mengiyakan firman Tuhan, saya mendapat teguran dari maksudnya Roh Kudus mengingatkan saya supaya saya jangan seperti itu, supaya saya jangan kesel, supaya saya tuh jangan emosian gitu. Jadi kerendahan hati ini timbul dari hati saya. Roh Kudus ngingetin, nggak boleh seperti itu gitu. Jangan emosi, jangan seperti itu dilihat orang kok begitu gitu. Jadi ada teguran keras dari itu saya untuk saya bisa membawakan firman Tuhan ini, bahwa apa yang saya dapat selama ini itu kan sia-sia kalau saya mendapatkan respon yang negatif dari diri saya. Tapi saya belajar pada siang hari ini bahwa setiap apapun yang saya dapat, ada rema tiap hari yang saya dapat pada Tuhan, saya meresponinya dengan baik. Tapi kadangkala sifat manusia itu di saat kita lemah,
godaan atau cobaan itu akan terus mengajak kita, akan terus mengintimidasi kita. Kadang kalau misalnya kita sebagai, ya jangankan hamba Tuhan ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mungkin jauh daripada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan aja cobaannya begitu besar, gimana orang yang tidak, yang menjauh daripada Tuhan. Yang kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap kerendahan hati dalam hidup orang percaya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua itu punya kerelaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Ini pasti adalah suatu tindakan yang sulit. Kalau kita punya kerelaan untuk berani mengakui kesalahan, mesti ada dorongan yang kuat. Kalau kita bisa katakan, maafin saya ya, maafin gue ya gitu. Karena saya pasti istri sudah bilang, aduh maafin saya salah. Maksudnya dia jadi ke bawah gitu. Kalau saya emosi dalam pekerjaan saya, siangnya saya bisa ya marah gitu, bisa kesel, dia bisa ngeliat, kenapa kamu gitu? Ditegur juga gitu dalam hati saya. Maafin saya salah. Ya biasa kan sering kalau pulang saya jemput, saya ngobrol gitu kan, ya kerjaan hari ini gimana. Tapi kadang-kadang kalau saya diam, saya mukanya merah gitu karena kesal, dia juga bilang kenapa kamu gitu. Ya pasti ada hal yang di dalam mengganjal di dalam diri saya. Karena kalau kita tahu bahwa kita diperhadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi datang, kita mesti siap, kita mesti gak gampang respon yang positif. Betul ya? Kadang kita ketemu sama orang, mukanya gak enak aja kelihatan loh. Apa nih orang gitu? Ada ya pasti setiap kita punya pergumulan hidup masing-masing. Mungkin masalah keluarga, masalah keuangan, atau masalah visa, atau masalah apapun yang kita hadapi saat ini. Nah kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu kita salah, kita minta maaf sama Roh Kudus, kita minta maaf sama Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan maafin saya salah. Karena terkadang tuh emosi itu nggak bisa terkontrol. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, seharusnya bisa terkontrol. Seharusnya kita bisa mengendalikan diri itu, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan amarah kita. Kalau kita tahu kata kerendahan hati, banyak hal, banyak aspek yang dari kata kerendahan hati itu, banyak aspek dari kata kerendahan hati itu Bapak Ibu. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi kita yang kedua ini ya 1 Yohanes 1 ayat 9 saya bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi pertanyaannya, ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita jalanin kehidupan kita lagi, kita jatuh lagi dalam dosa. Pertanyaannya, apa respon yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita salah nih, nyata kita jatuh, salah lagi, jatuh lagi, salah lagi. Banyak misalnya kita melakukan contoh perjudian, kita minta ampun Tuhan, ampuni Tuhan, nggak judi lagi nih Tuhan, nggak judi lagi. Diajak lagi beberapa bulan, mungkin nggak seminggu, beberapa bulan jatuh lagi dalam judi. Terus kita minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan. Kata Bapak, pengampunan tanpa pertobatan itu sia-sia sebenarnya. Tapi kalau kita cuma minta ampun, tanpa kita bertobat, ya pasti jatuhnya ke dalam dosa lagi yang sama. Betul ya? Kadang kita manusia, wah gampang lah, hari esok minta ampun lagi. Dan kita manusia cenderungnya seperti itu. Karena kalau kita bisa lihat bahwa respon kehidupan kita itu, kalau kita tidak melekat atau kita tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita dengan gampang jatuh dalam hal yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan kalau saya coach cuman saya bilang, ya Tuhan saya ampun. Tapi kekadangan manusia jatuh lagi dengan hal yang sama. Saya cuma berpikir, selagi masih ada kesempatan saya berdoa untuk minta ampun lagi.
Tapi kadang kalau kita nggak ada kesempatan gimana? Kehidupan yang kekal itu nyata dan itu real Bapak Ibu. Karena kalau kita lost dari kata pengampunan ini, kan ada lagu yang setia dan adil. Tuhan memang setia dan adil. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan tetap jatuh dengan hal yang sama tanpa kita dengan datangnya pertobatan, dosa kita juga akan balik lagi kan. Mungkin akan mengintip kita bahkan lebih parah lagi gitu. Jadi punya kerelaan untuk keberanian untuk mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jadi apapun hari-hari ini kalau kita mau hidup ekstra mile, kalau kita mau hidup benar-benar kerja ekstra di tahun ini, apa yang kita hadapi saat ini, mungkin masalah kelemahan kita harus ekstra mile, ya betul harus ekstra mile. Bukan hanya fisik, tapi iman kita, mungkin kerohanian kita, apapun yang kita hadapi, ekstra mile. Yang visi host yang kita tahu pada tahun ini, ekstra mile, apapun. Bukan masalah keuangan aja, bukan masalah berat badannya enggak, tapi everything yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi saat ini, ekstra mile dalam hidupmu. Dan banyak hal-hal yang harus kita rubah di dalam hidup ini untuk kita lebih ekstra lagi, lebih dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Tanpa kekuatan yang datang daripada Tuhan, kehidupan kita akan sia-sia, nggak akan berhasil Bapak Ibu. Ya, yang ketiga itu mengutamakan kepentingan orang lain. Ya, mengutamakan, tidak egois, mengutamakan kepentingan orang lain. Ini juga menjadi poin penting di mana apa yang dimaksud dengan sikap kerendahan hati, bagaimana mungkin dengan perikatan persekutuan atau gereja, unity yang ada di gereja ini bisa kuat itu karena kita peduli dengan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita tidak peduli dengan satu dengan yang lain, kita nggak akan punya unity, kita nggak akan punya strong, kekuatan, persatuan, persaudaraan. Karena kalau kita mengutamakan kepentingan orang lain, itu adalah sikap kerendahan hati. Kriteria yang dimaksud dengan sikap kerendahan hati, supaya kita bisa sama-sama membangun hubungan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, memberikan support satu dengan yang lain. Ya bukan dengan hanya sekedar keuangan, tapi memberikan support, motivasi kepada setiap kehidupan teman-teman yang sedang menghadapi saat ini. Mungkin masalah atau masalah keluarga atau masalah apapun yang mereka hadapi, kita memberikan kepentingan untuk orang lain, memberikan support. Ya. Itu dibutuhkan kerendahan hati Bapak Ibu. Kalau kita jarang sekali orang yang mementingkan kepentingan orang lain, jarang banget. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita mempunyai sikap rendah hati, pasti kita mementingkan orang lain. Ya, keutuhan keluarga juga begitu pula dengan ikatan keluarga. Kalau kita mementingkan kepentingan suami atau istri atau anak-anak, berarti sikap kerendahan hati untuk kita bisa menghormati suami atau mengasihi istri itu dibutuhkan di dalam keluarga juga. Tapi kalau kita tidak mempunyai kerendahan hati, ya bodo amat lu mau makan apa, bodo amat lu mau kemana gitu. Tapi di dalam hubungan suami istri juga mesti harus ada sikap kerendahan hati ini, mengutamakan kepentingan suami atau istri atau kepentingan anak-anak, itu yang diutamakan. Ya, firman Tuhan berkata sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Kita lihat nih, hendaklah, saya bacakan di Filipi 2 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebaliknya hendaklah rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah firman Tuhan yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4. Kita harus bisa mengutamakan kepentingan orang lain. Yang keempat yang saya ambil, tidak sombong. Ya, tinggi hati atau sombong atau angkuh itu sinonimnya itu lawan katanya itu rendah hati. Jadi yang keempat itu untuk sikap rendah hati, kita nggak boleh sombong Bapak Ibu. Kita harus memiliki hati seorang hamba. Ya,
Jadi dengan tidak bersikap sombong kita tidak akan dijauhi oleh orang lain, ya. Tapi Tuhan, anak-anak Tuhan tuh bahkan berkata firman Tuhan seperti ini di dalam Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, kalau kita mau berjalan ekstra mile di tahun ini, harus memiliki sikap rendah hati. Banyak yang harus kita berbuat setiap kali kita, apa sih yang harus kita lakukan di tahun-tahun ini? Apa sih harus yang kita rubah di tahun-tahun ini? Untuk kita bisa lebih melihat bahwa tangan penyertaan Tuhan di setiap tahun, sepanjang tahun ini. Nggak terasa ya, tahun ini udah masuk ke pertengahan tahun, Bapak Ibu. Kayaknya belum lama kita Christmas party, belum lama kita tuh kayaknya Januari jalan-jalan, tapi udah pertengahan tahun lagi gitu, cepet banget. Jadi bagaimana di sisa 6 bulan? Kalau yang belum kurus kata Ko Iwan mau sedot lemak katanya. Udah mau ikutan ya? Kalau di waktu 6 bulan nih, kan waktu 6 bulan berat misalnya dari 100 ke 80 masih 90, masih 10 kilo loh, gitu. Jadi kerjanya mesti gimana gitu? Dan bilang mau sedot lemak, bayarnya mahal itu. 1 gramnya $1.000 enggak? Ya, jadi kalau kita yang keempat itu jangan kita sombong. Setiap Bapak Ibu di tahun ini kita mempunyai eksternalnya masing-masing ya. Jadi yang tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang saya dapatkan, saya harus merubah tingkah laku atau sikap yang selama ini mungkin nggak mengenakan gitu. Yang ditegur banyak sekali saya ditegur gitu, karena dengan sikap yang kurang kerendahan hati saya gitu. Tapi saya belajar pada sharing firman Tuhan ini bahwa saya merenungkan firman Tuhan ini dalam seminggu ini gitu. Dalam Tuhan, gimana maksudnya? Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan tahu sebenarnya firman Tuhan, tapi kita mau nggak ya mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan? Itu saya bilang, Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, maafin saya Tuhan, saya bilang, saya masih, kehidupan saya masih ya kurang rendah hati gitu, kurang untuk menjadi contoh buat orang lain, dan yang itu yang saya jalani, dan saya harus melewati, dan saya harus tahu bahwa ekstra mile yang harus saya perjuangkan apa di tahun ini gitu, supaya sikap hati saya tuh merubah kehidupan banyak orang, bukan kehidupan saya aja, dan saya juga menjadi contoh buat anak saya, buat contoh buat adik-adik saya juga gitu, bahwa ketika kita mempunyai kerendahan hati, itu sikap kelemah lembutan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau dibentuk sama Tuhan. Ya, kita belajar empat poin pada hari ini. Kita dari sikap kerendahan hati kita. Yang pertama itu apa, masih ingat? Kita mau diajar dan belajar sama-sama. Jadi jangan sampai kita nggak mau diajak, Bapak Ibu. Tuhan aja mau ngajar kita loh. Kalau kita mau diajar, kita pasti mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Kita mendapatkan hikmat, marifat, itu yang paling penting. Berdoa setiap hari, setiap pagi, bahwa hikmat dan marifat itu penting di dalam hidup kita. Kita mendapatkan rema daripada Tuhan. Yang kedua itu kita punya kerelaan untuk banyak untuk mengakui kesalahan kalau kita salah, ya, supaya kita belajar, oh ya Tuhan, duduk diam, berdoa, sujud kepada Tuhan. Tuhan, saya salah nih Tuhan, nggak boleh nih kayak gini. Mengakui kesalahan, mungkin ada pasangan kita mengakui kesalahan kita. Jangan sampai kita egois, mau menang sendiri, dan itu juga nggak ada unity dalam keluarga. Pasti ada maunya ribut mulu, maunya berantem terus. Ya, sebagai yang ketiga itu mengutamakan kepentingan orang lain. Kalau kita mengutamakan kepentingan orang lain, ada unity yang kuat, ada keharmonisan di dalam hubungan kita, ada pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita, karena ada unsur bahwa setiap kita mementingkan kepentingan orang lain, kita juga mementingkan kepentingan Tuhan di atas segalanya. Yang keempat, jangan hidup kita menjadi sombong, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk memiliki kerendahan hati, mari kita sadari bahwa setiap kita pasti membutuhkan atau pertolongan Tuhan, serta tekad untuk terus belajar, ikhlas untuk meminta maaf dan
berani mengakui kesalahan kita. Kita belajar dari teladan Kristus sebagai contoh yang patut kita contoh, teladan Tuhan yang patut kita contoh. Karena dialah yang garis besar yang kita bisa lihat bahwa teladan Kristus adalah teladan yang patut anak-anak Tuhan contoh. Jadi banyak tokoh Alkitab yang kita bisa belajar, tapi kita belajar dari Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya untuk pertolongan, untuk merendahkan hati Dia di hadapan kita semua bagi orang yang berdosa, supaya kita tidak mati binasa. Amin Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Thank you. God bless you all. Ya, thank you Pastor Doni yang sudah sharing. Ini kacamata punya siapa nih? Ada. Oh, oke. Ya, kita belajar rendah hati. Komsel juga kita belajar rendah hati. Hari ini kita belajar rendah hati lagi. Kita mesti apa ya? Tadi poin pertama belajar, mau diajar sama mau belajar gitu ya. Ada banyak orang yang kalau sudah ilmunya sudah tinggi sudah tidak mau belajar. Sudah tidak mau lagi ngikut programnya orang, sudah tidak mau lagi dengerin kata orang karena merasa bahwa aku udah lebih tinggi gitu. Aku udah lebih hebat, pendidikanku udah lebih tinggi, aku sudah biasa melakukan ini mungkin 20 tahun, 30 tahun, udah gak bisa lagi dengar orang yang sharing firman Tuhan yang baru jadi Kristen mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Jadi even siapapun kita mesti perlu belajar rendah hati ya, bener ya. Kalau saudara udah melayani Tuhan kira-kira 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun gitu, udah yang apa? Kira-kira Alkitab udah depan belakang, susah loh dengerin orang yang baru mulai khotbah itu kadang-kadang susah, bener nggak? Bener nggak sih? Kira-kira berapa waktu lalu ya kita barusan ngopi bareng-bareng hamba-hamba Tuhan gitu. Jadi waktu itu kan kumpul-kumpul hamba-hamba Tuhan gitu. Lalu ada hamba Tuhan lain, senior juga, udah tua juga gitu. Tapi kasih ceramah, kasih banyak sekali bahan materi dan banyak banget bahannya sampai 1 jam lebih tuh, 1 jam setengah kalau nggak salah untuk dia aja. Sedangkan ini masih ada ini kan ranah itu ya, ranah fellowship gitu. Jadi panjang. Kayaknya dia nulis buku lalu dia paparin bukunya itu gitu. Lalu ada seorang hamba Tuhan bilang gini, lebih baik dikasih aja fotokopinya buat kita, udah gitu kita baca di rumah gitu. Kadang-kadang kita juga bisa begitu, maksudnya kita udah sering khotbah, kita udah tahu ayat itu, kita udah dengar cerita Daud sama Goliat sudah 20 kali, 30 kali, bahkan kita sudah khotbahin 20 kali, 30 kali. Kita udah gak mau lagi dengerin orang yang ngomong soal Daud Goliat gitu. Kadang-kadang bisa seperti kayak gitu. Jadi hati-hati banget. Karena orang yang besar kepalanya itu ketembak duluan. Saya inget banget ini perkataan Ibu Iin Cipto dia. Kalau Sakila tuh Ibu Iin Cipto tuh. Dia bilang begini, di dalam peperangan kenapa tuh tentara tuh nunduk semua, tiarap nunduk gitu ya. Kenapa? Kalau dia kepalanya nongol, dia ketembak duluan gitu loh. Benar nggak? Ya, jadi kalau orang yang sombong duluan tuh sombong itu kan gede kepala namanya gitu. Kepalanya gede duluan, kelihatan sama musuh ditembak duluan gitu. Jadi ya benar juga sih ilustrasi kayak gitu. Siapapun kita, kepala kita tuh nggak boleh gede. Siapapun kita. Ya pemain musik juga sama. Ada orang kalau yang main musiknya jago, dia udah nggak mau main lagi sama orang yang baru belajar musik. Main badminton, emang enak main badminton sama orang yang baru belajar? Nggak seru. Bener nggak? Nggak seru. Saya ingat banget, dulu tuh kami pernah main badminton di waktu pas kami muda ya seperti Rela sekarang main badminton. Di lapangan badminton ini benar-benar memalukan, sungguh-sungguh sangat memalukan. Mereka tahu, lapangan yang lain tahu bahwa kami ini orang gereja.
Orang gereja dari penatuanya sampai pemusik sampai ke jemaat itu main badminton di situ. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada satu orang yang bayar ini, bayar lapangan, bayar kok, semua dibayarin. Tadinya kita bayar. Sekarang ada dia nih, Jukong. Dia yang bayarin. Bayar kok, bayar lapangan, bayar bola, pulang dibayarin makan kita. Tapi dia baru belajar main. Dia kepengen main terus gitu. Gak ada orang yang mau main sama dia. Yang lain tuh ngerasa bahwa gue udah dari tenaga udah bagus, dari main udah bagus gitu kan, dari muka udah bagus. Saya nggak ada yang mau main sama dia. Jadi kalau disodorin dia udah masuk ke lapangan kan 4 ganti masuk 1, dia udah masuk duluan. Begitu dia udah masuk yang lain pada lemes gitu. Kan mesti nemenin dia main, bener gak? Bener gak sih? Kadang-kadang begitu loh saudara. Memalukan, ribut tonjok-tonjokan di tengah lapangan. Hanya karena yang satu gak terima bahwa ini kita kan main bareng-bareng, kenapa lu mulu yang masuk? Gitu. Yang lain kan juga mau main nih. Gitu. Tonjok-tonjokan. Dan orang lain semua melihat satu hall badminton itu. Nggak tahu ini ditonton apa gak, dibahaya nih saya ngomong gini sebenarnya. Tapi itulah kejadiannya. Ribut. Hanya karena ya gitu. Bahaya. Saya juga lihat beberapa pemain musik juga. Ketika kita sudah lebih mahir, yang diangkat jadi ketua tim musik adalah yang lebih junior dari kita. Ya siapa dia? Gitu ya. Nggak mau lagi pelayanan. Kejadian gak? Kejadian. Karena circle saya tuh pemusik. Jadi saya tahu banyak soal pemusik-pemusik yang ini pindah gara-gara ini pindah gara-gara ini, stop pelayanan gara-gara ini nggak mau melayani gara-gara ini. Dibutuhkan kerendahan hati. Mau terus belajar supaya kita bisa jadi orang yang terus-menerus bisa dipakai Tuhan. Amin saudara. Mau mengutamakan orang lain. Saudara, kalau saudara punya teman penjudi 4 orang, 4-4-nya itu sudah pasti tidak punya kerendahan hati. Saudara duduk main capsa berempat nih ya. Oh tahu main capsa ya? Berempat. Itu sudah pasti 4-4-nya tidak punya kerendahan hati. Kenapa? Karena dari poin yang ketiga tadi apa? Mau mengutamakan kepentingan orang lain. Kalau duduk berempat main judi, pasti berharap dirinya yang menang, benar gak? Kalau dirinya menang, yang lain pasti ada yang kalah, benar gak? Nah, seneng tuh kalau kayak gitu, karena gue menang, yang lain kalah. Make sense gak? Practical things saja. Dulu saya begitu soalnya. Seneng. Kalau gue menang hari ini, gue makan banyakan dikit, makan enakan dikit. Tapi di other side, teman kita kan makannya jadi kesusahan, bener gak? Karena dia kalah. Practical things saja. Jadi kalau punya pegawai, kalau punya teman, kalau punya hati-hati sama yang namanya penjudi. Hati-hati banget. Kenapa? Karena sudah pasti dia rela makan teman. Dia rela makan duit kita, dia rela ngelihat kita menderita, dia rela ngelihat kita turun, sedangkan dia naik, itu dia rela, dia seneng. Makanya saya pikir jahat banget ya dulu saya. Karena mindsetnya begitu, nggak bisa ngelihat orang lain seneng, harus gue yang seneng, harus gue yang menang gitu. Kalau hari ini menang, besok menang lagi, nggak peduli yang lain pasti yang lain kalah tuh nggak peduli gitu. Jadi kita mesti benar-benar sungguh-sungguh hati banget dalam hidup ini. Harusnya ketika orang lain senang, kita ikut senang, benar gak? Ada orang lain dapat PR, kita senang. Ada orang beli rumah lebih gede dari kita, senang. Bisa gak kita senang? Bisa dong, harusnya. Ya, ada orang dapat pekerjaan lebih bagus dari kita, senang gak? Senang.
ada orang dipromosi lebih cepat dari kita. Senang nggak? Nah ini mesti dimasterin nih, mesti dilatih nih, kecil demi kecil, sedikit demi sedikit. Karena nggak gampang ngelihat orang lebih cepat naiknya daripada kita tuh nggak gampang. Nggak gampang ngelihat orang tuh lebih cepat kaya dari kita tuh nggak gampang. Bener ya? Orang diberkati usahanya lebih dari kita tuh nggak gampang. Nggak gampang. Nah, makanya kita mesti make sure banget gitu. Kalau kita itu belajar mengutamakan kepentingan orang lain supaya kita nggak jatuh di dalam tinggi hati. Kenapa sih mesti harus jadi yang paling top gitu? Kenapa sih? Apa maksudnya? Apa yang begitu berkesannya menjadi orang yang paling top sehingga Tuhan itu sampai harus kayak gimana banget sama kita gitu? Ya orang-orang mungkin akan berkata seperti kayak gitu. Wah kamu hebat ya, kamu udah di the top positions of your life gitu. Tapi what's the point? Apa hebatnya gitu di mata Tuhan menjadi orang yang paling hebat gitu? Sedangkan harus nginjek kepala orang-orang yang lain yang ada di lingkungan kita sendiri, teman dimakan. Ya, kalau saudara punya teman penjudi, main capsa bareng gitu ya, hati-hati pacarmu juga dimakan, gak cuma duitmu dimakan, pacarmu juga dimakan. Kenapa? Karena rela, yang namanya penjudi ini rela ngelihat orang susah, bener gak? Rela makan duit orang, rela makan berkatnya orang lain, itu rela. Hati-hati makanya jangan bergaul sama orang-orang yang seperti kayak gitu. Apalagi duduk bareng, kumpul bareng, kongko bareng gitu, udah gitu hang out bareng gitu, main bareng. Hati-hati saudara, karena ya seperti yang tadi Pastor Doni bilang bahwa ya kita mesti belajar untuk belajar untuk rendah hati. Amin saudara. Practical things yang kita mesti ngerti, practical things yang kita mesti tahu bahwa hidup ini Tuhan Tuhan ngajarin kita untuk jadi orang yang rendah hati. Bayangin, biasa orang yang rendah hati itu kan orang yang sebenarnya udah gak perlu lagi ditunjukin jalannya karena dia sudah rendah hati, benar gak? Harusnya kan gitu. Tapi Tuhan bilang tadi di ayatnya, Tuhan akan membimbing orang-orang yang rendah hati. Artinya apa? Orang-orang yang rendah hati perjalanannya akan semakin hebat lagi. Kenapa? Karena dia udah rendah hati, ditambah lagi dengan bimbingan dari Tuhan, ditambah lagi dengan pengajaran yang datang daripada Tuhan, sehingga hidupnya gak heran naik dan naik lagi. Ayo teman-teman, kita mesti punyai ini, rendah hati. Karena rendah hati itu ternyata penting banget buat pekerjaan kita. Rendah hati penting banget buat pelayanan kita. Rendah hati penting banget buat panggilan hidup kita. Rendah hati itu penting banget buat keluarga kita. Rendah hati itu penting banget buat hidup kita, untuk ngajarin anak-anak kita. Kalau anak-anak kita nggak dapat dari orang tua, mau dapat dari mana? Benar nggak? Mau dapat dari mana? Jangan sombong yang terakhir, jangan aku. Artinya kemarin waktu pas komsel saya ditanya sama David tanya saya, kerendahan itu apa ya? Artinya definisinya. Mikir. Saat orang lain jawab kan saya punya kesempatan buat mikir ya. Kan enaknya begitu, kalau jawab belakangan kan, ditanya belakangan tuh masih punya kesempatan buat mikir gitu. Ya mikir apa ya kerendahan hati, definisi yang paling kira-kira buat saya lebih masuk apa ya poinnya gitu. Saya bilang rendah hati adalah ketika kita menyadari bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan, kesanggupan kita. Kalau tadi kita nggak sanggup, tiba-tiba dibuat sanggup, itu karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan, karena Tuhan yang memampukan itu. Kalau tadinya kita mungkin nggak kaya, sekarang kita jadi kaya, ya karena Tuhan. Karena Tuhan yang menambahkan. Ingat ya,
Tuhan itu nambahin ya, nambahin talenta, Tuhan nambahin berkat, Tuhan nambahin apa, Tuhan nambahin apa. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menambahkan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah ditambahkan, jangan jadi sombong, karena kita menyadari bahwa wah ini semua datangnya dari Tuhan. Benar ya? Rumah satu, rumah jadi dua. Well, ini Tuhan yang menambahkan. Ya, anak satu, anak jadi dua, ya Mia. Ya, ini Tuhan. Gitu. Apalagi mobil satu, mobil jadi dua. Well, ini Tuhan. Kamar satu, kamar jadi dua. Well, ini Tuhan. Selama kita menyadari bahwa semuanya ini datang dari Tuhan, harusnya kita aman. Gitu. Amin, saudara. Makanya itu mesti jaga hati. Kalau rendah hati ini hubungannya dengan hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Orang yang rendah hati, orang yang mawas hati, orang yang mawas diri, jagain hatinya sungguh-sungguh. Well, dia yang akan tetap hidup tuh, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Hopefully kita belajar sesuatu dan ayo kita belajar rendah hati. Kalau ada orang yang harus kita dahulukan, ya nggak apa-apa, walaupun sama-sama penting nih. Kamu penting, aku penting, kamu butuh, aku butuh, ya sudah sok kamu dulu deh, gitu. Kalau misalnya dia lagi benar-benar sama-sama ya kita belajar, ya udahlah kamu dulu deh. Saya waktu pas Uber itu suka begitu, kan biasa suka teleponan ya. Teleponan kita menuju ke daerah yang sama tuh, biasanya menuju ke daerah Bondai gitu. Ini ke Bondai, ini ke Bondai, ini ke Bondai, ini ke Bondai. Semua sudah pada ngumpul di Bondai gitu kan. Tiba-tiba bunyi satu, dipanggil job. Wah, long trip nih, berarti kan pekerjaannya bagus nih, panjang kan tripnya, gitu. Ada yang suka bilang gitu, wah sorry awan ya, gue yang dapat duluan. Padahal mungkin saya sudah nyampe di situ duluan, orangnya mungkin baru belakangan gitu. Wah sorry wan, gue duluan yang dapat nih gitu. Jangan marah ya gitu. Ada satunya lagi mungkin yang bilang apa, wah si Iwan tuh gini nggak dapat apa. Saya bilang, kalau berkat itu jatuhnya kepada teman sendiri, nggak apa-apa. Benar gak sih? Kan jatuhnya ke teman sendiri gitu. Nggak apa-apa dia diberkatin kan gitu, benar ya? Tapi kadang-kadang buat maintain ini susah. Iya. Saya bilang daripada berkatnya jatuh ke sopir-sopir yang lain, karena di situ bukan cuma kita. Benar gak sih? Mendingan jatuh ke situ, ke teman. Gitu. Teman happy, keluarganya happy, kita tahu istrinya, kita tahu anak-anaknya, dia pulang bawa duit lebih banyak, gitu kan happy gitu maksudnya. Ini teman kita lagi happy, ya bagus, nggak apa-apa. Kita cari sendiri happiness kita, karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hari ini nih minus nih, hari ini nih dikit banget nih dapatnya. Well, tunggu dulu, jangan berhenti kerja dulu. Jangan stop hari itu dan kita bilang, wah hari ini aku gagal, hari ini nggak bagus, hari ini nggak hebat, hari ini nggak bagus, hari ini nggak berhasil, hari ini nggak. Jangan bilang gitu dulu. Kenapa? Belum stop, belum selesai, karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi endingnya tuh mesti ada kebaikan Tuhan tuh. Jadi saya selalu nungguin, biasa kalau udah dari pagi jelek banget ya, sampai ke bawah, gua kalau bisa, kalau belum kepotong waktu ngajar gitu, saya akan terusin dulu nih sampai saya dapat satu panjang banget. Nah ini dia tuh kebaikan Tuhan. Artinya apa? Orang lain punya cerita kesuksesannya sendiri, orang lain punya cerita kebaikan Tuhannya sendiri. Karena tadi tuh dapat lebih cepat, dapat lebih duluan gitu kan. Well,
Tuhan juga mau memberkati mereka. Tapi saya juga tahu hari saya tuh nggak bakal berhenti sampai Tuhan itu menyatakan kebaikannya. Harusnya kita punya begitu. Jadi jangan cepat-cepat keluar dari masalah begini. Wah, orang semua jahat, aku keluar dari gereja. Salah mindset kayak gitu. Kenapa? Karena mesti ada kebaikan Tuhan yang kita terima tuh. Karena kalau kita keluar begitu orang-orang semua pada jahat, begitu kita keluar, kita kesaksiannya apa? Nggak punya kesaksian. Yang kita punya cerita adalah bahwa aku dijahatin di gereja situ. Benar nggak? Aku dijahatin di kantor itu, aku dijahatin di pabrik itu, aku dijahatin di warehouse itu. Nggak punya cerita kebaikan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu bilang, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan tunggu dulu, jangan keluar dulu. Kecepatan kita keluar ya kadang-kadang. Kecepatan kita emosinya. Padahal mungkin itu memang berkat orang lain dulu. Berkat kita ya ntar di belakangan. Masa nggak boleh sih berkat kita ditaruh di belakang? Boleh nggak? Ya kita kan maunya berkat kita di depan. Tapi Tuhan, terserah Tuhan dong. Loh dia pemberi berkat. Kalau dia mau kasih kita di belakang, well kan happy ending sama-sama. Ada kebaikan Tuhan. Abis itu bersaksi deh, kirim video ke Bapak. Betul gak? Loh bersaksi itu kan menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan keagungan Tuhan, menceritakan kebesaran Tuhan. Kalau di hari itu kamu punya kebaikan Tuhan, ya tinggal di videoin, tinggal bersaksi, tinggal kirim ke Bapak. Betul gak? Kalian happy dapat kebaikan Tuhan, Bapak happy dapat video berkat, dapat video kesaksian. Well, the goodness of God, the year of goodness of God, tahun kemurahan Tuhan, tahun kebaikan Tuhan, harusnya penuh tuh sama kesaksian-kesaksian. Menurut saya, kenapa? Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Jadi siapa yang masih berteman sama penjudi? Harusnya jangan. Kenapa? Hati-hati dimakan berkat kita. Karena mereka rela. Mereka makan ayam, kita makan telur. Dulu kita begitu soalnya. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Bukan cuma duit, pacar juga dimakan, apa juga dimakan sama dia. Karena kalau milih pegawai jangan pilih yang ada main capsa sedikit-sedikit, enggak ada. Itu mental sudah dibangun dari mulai duit kecil-kecilan, taruhan kecil-kecilan, taruhan agak besar, taruhan apa. Tapi cuma cincin mainnya, udah nggak usah. Kenapa? Karena tetap aja mentalnya itu sudah kebangun gitu. Jadi make sure kita bergaul dengan orang-orang yang saling mendukung satu dengan yang lain, punya kerendahan hati, sehingga kalau kita buat salah mereka juga mau mengampuni kita. Kita kalau buat salah juga kita mau mengampuni kesalahan kita. Amin saudara. Yuk teman-teman yang main musik boleh tolong maju untuk main musik bagi kita. Saudara diberkati Tuhan. Dan sepanjang pagi ini kita dengar firman Tuhan. Amin ya. Biar kita semua boleh sama-sama bertumbuh, maju dan memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati. Amin. Lagu apa ya? Lagi udah pegang bass, saya bingung pilih lagu ini. Ya kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa di surga, ajar kami Tuhan Yesus, semua yang ada di tempat ini Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami dengar Tuhan tentang kerendahan hati, ajar kami Tuhan punya hati yang rendah. Kami mau belajar daripada-Mu Tuhan, karena itu firman-Mu. Kau berkata bahwa belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ajari kami Tuhan untuk memiliki kelemah lembutan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati. Ajari kami Tuhan untuk memiliki penguasaan diri.
Ajari kami Tuhan Yesus untuk bisa menjaga hidup kami, menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Teman-teman yang di sini, yang punya talenta lebih, yang dikasih talenta lebih oleh Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mengerti bahwa itu semua asalnya daripadamu, datang daripadamu Tuhan. Kami gak bisa sombong Tuhan dengan banyaknya hebatnya talenta yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, dengan banyaknya skill yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan cepatnya kami belajar Tuhan, ajar kami Tuhan. Bahkan kami bisa jadi orang yang juga bantuin orang-orang yang mungkin lebih lambat dari kami, yang mungkin lebih gak skillful dari kami, yang mungkin lebih tidak seberuntung kami Tuhan ketika kami belajar sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya kami semua yang ada di tempat ini Tuhan punya hati yang senang kalau melihat orang lain senang, punya hati yang senang kalau melihat orang diberkati, punya hati yang senang kalau melihat orang lain sukses, punya hati yang senang kalau melihat teman-teman sendiri diangkat Tuhan secara luar biasa, secara supranatural. Mungkin teman-teman yang para pastor muda yang nanti akan buat gereja satu kegerakan. Kita yang sudah lebih dahulu melayani Tuhan, kita juga mesti senang atas keberhasilan mereka, atas pemakaian Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran ini, untuk firman Tuhan ini. Dan kami terus boleh diajar dan dibentuk oleh Kau. Biar kami juga bisa mengakui semua kesalahan kami Tuhan kalau kami melakukan kesalahan. Biar kami juga mau mendahulukan kepentingan orang lain. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang menjamin kepentingan kami Tuhan, Kau yang menjamin kebutuhan kami Tuhan. Karena kami juga tahu Tuhan, kami mengasihi orang itu Tuhan, orang itu juga harus mendapatkan berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami mau bertumbuh bersama-sama, kami mau belajar bersama-sama, kami juga mau diberkati bersama-sama, kami mau naik bersama-sama juga Tuhan Yesus. Dan yang Kau ajar kami untuk tidak sombong, tidak congkak, tidak tinggi hati Tuhan. Karena apapun yang kami bisa, apapun yang kami punya, apapun yang kami kuasai hari ini, semuanya datang dari kasih-Mu Bapa. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Biar di tahun ini kami punya kerendahan hati. 6 bulan lagi Tuhan kami berjuang, kami punya kerendahan hati. 6 bulan lagi Tuhan Yesus. 4 poin ini yang kami belajar hari ini, yang kami boleh kuasai. Puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Mari teman-teman setelah keseluruhan siapa yang mendapatkan berkat dari firman Tuhan pada hari ini? Puji Tuhan. Oke, kita siap untuk persiapkan persembahan kita. Tuhan, kita baca dulu ada ayat yang belum ingatkan kita. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan nurut kedalam hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena kesalahan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ada senyum. Oke, mari kita berdoa untuk bersembahan. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kau menggunakan kami untuk lebih rendah hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau Tuhan untuk diajar Tuhan. Mau Tuhan untuk tetap rendah hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah memberkati kami juga sepanjang ini ya Tuhan. Kami tidak akan lupa Tuhan akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan memberi persembahan sebulan kami ya Tuhan, dengan kami akan memberikan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan
Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan kami boleh berbakti, beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh beruntung masih bisa datang ke gereja, masih bisa masuk ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, dan bisa bersama-sama dengan teman-teman seiman Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari sekarang tumpahkan berkat Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua sama-sama katakan amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.